Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Nifar Mahardi dari kelompok 6, nomor NPM 206476590, nomor FPN 10 dari kelas Elektrokimia 02. Sini kami akan membawakan materi mengenai electrorefining. Perkenalkan kembali, nama saya Nikita Indira Kusuma dengan NPM 2006470565 absen 9. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai electrorefining. Sebenarnya apa sih electrorefining? Electrorefining adalah proses pemurnian secara elektrolisis di mana logam yang ingin ditingkatkan kadarnya digunakan sebagai anoda dalam sel elektrolisis. Elektrolit yang digunakan adalah larutan dengan konduktivitas listrik yang tinggi dan konsentrasi yang konstan. Dalam keadaan alaminya, logam-logam masih bersama dengan zat-zat pengkotornya kan yang tidak diinginkan dan juga sebenarnya tidak menguntungkan dalam proses pemurnian logam tersebut. Electrorefining menggunakan prinsip elektrolisis untuk menghasilkan logam dengan kemurnian tinggi. Jadi output dari proses electrorefining itu adalah mendapatkan suatu logam dengan kemurnian yang tinggi. Lalu, desain untuk sel electrorefining itu 11-12 atau serupa dengan yang digunakan pada elektronik. Bedanya, anoda inert diganti dengan slab dengan ketebalan beberapa sentimeter dari logam yang digunakan. Anoda akan diganti jika telah larut dan sangat tipis dan berisiko hancur. Sedangkan katoda berupa lembaran tipis dari logam yang akan diambil atau lembaran dari beberapa bahan yang lebih kuat dan dilapisi logam tersebut. Gitu. Lalu, saya juga akan menjelaskan beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi proses electrorefining seperti arus yang mengalir ke katoda serta konsentrasi. Nah, faktor-faktor ini akan dibahas lebih mendalam dengan mengaitkannya pada jurnal yang kami pilih yang bisa dilihat di sini, yaitu the application of HCl solution for recovering the high purity metal from tin scrap by electrorefining. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan kembali, saya Nifar Mahardi. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitiannya. Buat memutuskan yang sesuai untuk proses electrorefining, terutama kondisinya yaitu reaksi anodik dan katodik, dipelajari dengan teknik potensiodinamik dalam larutan dengan komposisi yang berbeda. Terus menentukan karakteristik dari proses seperti efisiensi arus, morfologi depositnya, kemurnian, sama gimana pun juga diperluin percobaan yang relatif lama atas electrorefining ini kalau di laboratorium. Terus larutan elektrolitnya dibuat dengan melarutkan bubuk timah dengan kadar reagen yang diperlukan 6 molar, mendidih dalam laborator yang dipanaskan, yang dilengkapi dengan kondensor reflux. Terus diikuti dengan pengenceran. Terus tegangan antara elektroda kerja dan elektroda referensi dikendalikan oleh potensiotat Electroflex EF435C. Arus yang dihasilkan direkam oleh komputer. Pengukuran dimulai dari potensial kesetimbangan arus 0 dengan 10 mV dengan periode pengaturan 5 detik. Kerapatan arus semu mengacu pada luas permukaan geometris yang ada pada elektroda. Anoda yang digunakan dalam percobaan ini dari peleburan kembali dan pengecoran sisa solder bebas timbal diperoleh dari Jabil Hungary Electronics Co. Jumlah sampah yang dihasilkan 10-20% dari bahan baku. Terus lembaran katoda ditutupi di sekitar permukaan aktif 9 cm persegi yang dilapisi dengan lapisan timah padat yang diendapkan oleh elektrolisis sebelumnya. Terus dua pasokan arus yang digunakan untuk percobaannya, mereka berkala dialihkan oleh sirkuit elektronik yang dikendalikan oleh komputer yang digunakan oleh laboratoriumnya sendiri. Terus intensitas arus adalah 4 dan 0,2 skon masing-masing. Data tegangannya direkam oleh komputer. Terus ini adalah persamaan yang didapatkan, di mana delta Sn sendiri adalah pertambahan massa katoda dalam durasi tertentu. Terus I adalah arus maju dan mundur mutlak, dan T adalah periode yang sesuai, F adalah konstanta Faraday, dan Z adalah valensi ion elektroaktif, dan ASN adalah massa atom. Bisa lanjutkan oleh teman saya. Oke, kenalin saya Ananda Iqbal Putra dengan NPM 2006470691. Jadi larutan elektrolit sampai itu untuk pemurnian electrorefining timah ini sudah banyak digunakan di industri. Keunggulannya itu prosesnya bersuhu rendah dan kelarutan pengotor yang rendah juga.
tetapi akan terdapat lumpur dan lendir, sludge and slime yang terjadi pada permukaan anoda. Hal ini dapat menurunkan efisiensi arus secara bertahap. Maka oleh karena itu maka diperlukannya aditif organik dalam elektrolit asam untuk mendapatkan film timah yang halus dan padat. Karena timah itu timah katoda di elektrodeposisi dalam bentuk jarum, whiskers, dan dendrit. Dalam penelitian ini kita memakai gelatin sebagai aditif. Oke, jadi dalam kurva satu ini terlihat bahwa bagian awal kurva polarisasi sesuai atau berkoresponden dengan konsentrasi timah yang lebih tinggi. Konsentrasi timah di luar 10 gram per dm kubik hanya sedikit akan meningkatkan arus katodik yang dicapai. Konsentrasi timah yang berlebihan dapat menyebabkan pembentukan endapan, dan 10 gram per desimeter kubik dinilai cukup baik untuk memungkinkan densitas arus yang harus tinggi yang tercapai. Terus di grafik yang B, ini menandakan konsentrasi HCl yang rendah akan menyebabkan sebagian dari kandungan timah tidak aktif. Konsentrasi HCl yang serendah 0,5 mol per desimeter kubik akan menyebabkan ketidakstabilan, sehingga menyebabkan sebagian kandungan timah tidak aktif. Oleh karena itu, kurva yang berkorespondensi dengan 0,5 mol per desimeter kubik lebih rendah daripada kurva seragam lainnya. Di sisi lain, evolusi hidrogen dapat diamati pada kadar asam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 1 m dapat dianggap sebagai pilihan konsentrasi HCl yang baik untuk proses electrorefining. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Akmal Fariza, NPM 265757504. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan diagram Purbeck pada proses electrorefining. Yang seperti kita tahu dapat di diagram ini, diagram Purbeck merupakan hubungan antara pH dengan peristiwa electrorefining. Nah, tujuan dari electrorefining ini adalah untuk mendapatkan SN murni dari SNO2. Yang dapat dilihat dari diagram tersebut, electrorefining SN akan lebih mudah jika dalam kondisi pH yang rendah. Maka dari itu, larutan HCl digunakan agar proses electrorefining SN lebih mudah. Go next. Nah, di sini merupakan beberapa kesimpulan dari hasil kami. Pertama itu tujuan dari penelitian electrorefining kita itu untuk produksi timah murni dalam bentuk katoda dengan kandungan SN 99%. Dengan prinsip itu dengan melarutkan SN dari anoda dengan memberikan energi listrik dan mengendapkan lagi di katoda. Nah, unsur-unsur pengotor yang lebih mulia dari SN kayak misalnya Cu, As, Sb, dan Ni tidak larut dari anoda dan masuk ke dalam lumpur anoda atau yang disebut dari tadi pengendapan atau anoda slime. Next. Berikut merupakan referensi yang kami pilih dari jurnal dan dari sumber tambahan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.